Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Ahmad Fauji dari kelas 10 TKJ 1. Pada materi ini kita akan belajar apa itu plan, konfigurasi plan, membuat topologi ruangan 2, belajar terang, mencoba ping antar plan, belajar alloy terang, membuat topologi ruangan 3, trunking pada ML, teori dinamik trunking protokol, apa itu UNGATE dan NANGGATE, apa itu native plan, dan konfigurasi native plan. Kita yang pertama, apa itu plan? PLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Secara sederhana, PLAN adalah cara untuk membagi jaringan area lokal, atau yang disebut juga sebagai LAN. Secara logis, menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil dan terisolasi, meskipun perangkat-perangkat tersebut terhubung ke infrastruktur fisik yang sama seperti switch. Adapun manfaat menggunakan PLAN yaitu meningkatkan keamanan. PLAN memungkinkan Anda untuk mengisolasi lalu lintas sensitif. Misalnya, Anda dapat menempatkan server keuangan pada PLAN terpisah sehingga hanya personel yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua, meningkatkan kinerja jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi broadcast domain yang lebih kecil, PLAN mengurangi jumlah lalu lintas broadcast yang tidak perlu, sehingga meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah fleksibel dan stabilitas. PLAN memudahkan untuk memindahkan, menambah atau mengubah perangkat dalam jaringan tanpa perlu melakukan perubahan fisik pada kabel. Anda dapat mengelompokkan penggunaan berdasarkan departemen atau fungsi, bukan berdasarkan lokasi fisik mereka. Yang keempat adalah memanajemen jaringan yang lebih baik. PLAN menyederhanakan pengelolaan jaringan dengan memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi dan memantau segmen jaringan secara logis. Yang kelima adalah efisiensi biaya. PLAN memungkinkan Anda untuk memanfaatkan infrastruktur jaringan yang ada secara lebih efisien tanpa memerlukan perangkat keras tambahan untuk setiap segmen jaringan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi PLAN. Pertama, kita buka dulu cisco-nya. Kita tambahkan satu switch dan 6 PC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita sambungkan pakai kabel. Nah, biar tidak pusing, kita bedakan ya teman-teman. Ini untuk jalan 10 dan ini untuk jalan 20. Kita ketikkan ini 10 dan ini jalan 20 ya teman-teman. Nah, untuk jalan 10 IP address-nya adalah IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24. Nah, untuk jalan 20 network yang digunakannya adalah 192.168.20.0/24 kan. Nah, sekarang kita tambahkan dulu IP address-nya teman-teman. 192.168.10.1 ya teman-teman. Sekarang kita ke PC yang kedua. Ini untuk IP-nya 192.168.10.2. PC yang ketiga 92.168.10.3 teman-teman. Sekarang kita ke
PC 3 ya teman-teman. Untuk PC yang pilihan 20 untuk IP addressnya 192.168.20.1 kan. Nah untuk PC 4 IP addressnya 192.168.20.2 teman-teman. Nah sekarang untuk PC 5 IP addressnya 192.168.20.3 teman-teman. X. Sekarang kita coba buat dulu plannya teman-teman. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Kita ketik plan 10. Nah untuk plan 10 namanya bebas ya teman-teman. Pas saya namanya adalah C teman-teman. Oh iya maaf ya teman-teman, saya nggak boleh pakai spasi. Nah, untuk namanya saya kaji ya teman-teman. Nah lalu exit, kita buat plan 20 dan name plan 20 namanya PL ya teman-teman. PL. Nah sekarang exit. Nah kita cek dulu ya teman-teman. Do plan. Nah sekarang sudah tambahkan ya teman-teman pilihan 10 dan pilihan 20. Nah sekarang kita akan memindahkan interface yang ini ya teman-teman, FA01, FA02, FA03 ke plan 10 ya teman-teman. Nah untuk memindahkannya kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3 ya teman-teman. Nah ininya yang pilihan 10 itu sampai 3 ya teman. F1, FA2 dan ini FA3 ya teman-teman. Kita enter, kita ketik switchboard mode akses ya teman-teman. Nah, sekarang kita ketik switchboard akses plan 10 lalu enter. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya teman-teman, kita exit dulu, kita cek to show plan brief ya teman-teman. Nah sekarang FA1 sampai 3 nya sudah pindah ya teman-teman ke plan 10 TKJ. Sekarang kita akan pindahkan interface FA04, 05 dan 06 ya teman-teman. Masuk sini, kita ketik interface range FA0/4 sampai 6 ya teman-teman, lalu enter. Nah, aktifkan switchboard mode akses ya teman-teman, lalu enter. Lalu ketikkan switchboard akses plan 20 ya teman-teman. Nah, sekarang kita exit dulu, lalu cek dulu ya teman-teman. Untuk mengeceknya do brief. Nah sekarang untuk EPA 4 sampai 6 sudah masuk di plan 20 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping ya teman-teman. Kita coba simulasi ya teman-teman. Kita ping dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman. Nah,
Nah, untuk ininya CMP ya teman-teman, kita coba ngirim paket. Nah, dari sini jadi ngirim paketnya teman-teman, karena ini beda broadcast domain ya teman-teman, jadi tidak ke domain yang pilihan 20, jadi ke ngirimnya ke pilihan 10 aja, jadi ngirimnya ke PC1 dan PC2 saja ya teman-teman. Coba, nah ngirim ke PC1 ya teman-teman, karena PC2 bukan itu ya teman-teman. Kirim lagi ke switch, lalu ke PC0 lagi ya teman-teman. Dari PC0 sudah dikonfirmasi ke switch, lalu dikirim ke PC1 ya teman-teman. Dari PC1 ke switch, lalu ke PC0 lagi ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah konfigurasi plan teman-teman, bisa lihat sini juga sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat topologi ruangan 2 ya teman-teman. Switch, kita buat dulu kotaknya buat ngebedain. Satu, satu lagi di sini ya. Sekarang kita tambahkan PC ya teman-teman. 1, 2, 3. Sini juga sama, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sambungkan teman-teman dari teman-teman, maaf, dari switch 1 ke switch 2. Ini PC 6, PC 7, PC 8, 9, 10, dan 11 ya teman-teman. Nah, untuk yang ini plannya adalah plan 10 ya teman-teman, dan yang ini plannya plan 20. Plan 20. Nah, sekarang kita akan nyeting dulu IP-nya ya teman-teman. Nah, untuk IP plan 20 itu di 10 ya teman-teman. Kita masuk config desktop, lalu IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.10.4 ya teman-teman. Ya, masuk ke PC7, IP configuration. Nah, untuk IP-nya 10.5. Sekarang IP-nya 10.6 ya teman-teman. Nah, sekarang untuk mengkonfigurasi plan 20, untuk plan 20 itu IP-nya 192.168.20.0 ya teman-teman. Kita masuk ke PC9, kita desktop, lalu IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.20.4 ya teman-teman. Sekarang ke PC10 ya teman-teman. Desktop, IP configuration. Untuk IP-nya 20.5 ya teman-teman. Lalu X. Untuk IP PC 11, IP-nya titik 6 ya teman-teman, 20.6. Lalu exit. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat topologi ruangan 2 ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan belajar terang ya teman-teman. Ini kita akan mencoba dengan tatuan ya teman-teman. Kita akan mencoba dari 2 ke 8 ya teman-teman. Nah, nanti dari 2 ini akan miring ke kita. Nah, dari ini akan miring ke 1 dan 0 ya teman-teman. Karena ini pakai bukan 0 dan 1, mereka akan menolak teman-teman. Nah,
Nanti juga videonya akan switch lalu ke dari switch ke switch 2 teman-teman, untuk menurun paket ke 6, 7, 8 teman-teman ya. Nah, mereka melakukan itu ini akan mencapai 6, 7, dan 8 teman-teman. Nah, nanti pas sampai 6, 7 masih juga akan menolak teman-teman, karena paketnya ngirimnya bukan ke mereka teman-teman, tapi ke 8. Nah, nanti dari 8 akan naik kembali teman-teman di 2, lalu ke 1, dan 2. Nah, ini mereka tersalah teman-teman, apa itu masih bergerak ke 8. Nah, di situ ini turun paket berarti lalu ke 2 ini, lalu ke 2 ini kirim ke 8. Nah, di 8 ini karena paketnya udah diterima. Nah, ini masih tahu, mau ngasih tahu bukti 2 bahwa paketnya udah diterima itu kirim ke lalu ke 1 dan ke 2 itu. Nah, beda juga kecil. Nah, jadi itu ya teman-teman, tim akan pelan gitu. Dan kita akan mencoba optimum dari 4 ke 10 ya teman-teman, itu bersihnya yang kurang 20 ya coba. Jadi 4 ke 10 katanya. Nah, sekarang kita akan belajar alloy terang ya teman-teman. Nah, lihat kita ke dulu, kita masuk ke interface FA07, bukan terus terang teman-teman. Enter. Nah, flash alloy terang teman-teman, itu artinya paham berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini, karena ini data teman, jadi semuanya bisa. Nah, kalau plan alloy ini on terang ini, paham berapa saja yang sudah melewati FA07 ya teman-teman, karena kita akan ubah jadi yang diizinkan itu plan 10 dan 20 saja ya teman-teman. Nah, untuk mengubahnya kita masuk ke interface 07, karena ini sudah kita ketikkan switch, maaf ya teman-teman, switch port terang allowed 10,20 ya teman-teman, lalu enter. Maaf ya teman-teman, kita coba lagi. Switch port mode maaf ya teman-teman, switch port terang allowed 10, 20, lalu enter. Sekarang kita coba ya teman-teman, kita masuk dulu ke interface FA07, lalu masukkan switch port
ya teman-teman. Terus always plan 10,20 ya teman-teman, lalu enter. Nah, sekarang sudah ya teman-teman. Nah, ketik exit, kita coba cek ya teman-teman. Do strong int terang ya teman-teman, terang, lalu maaf ya teman-teman, terang, lalu enter. Nah, sekarang jadi yang bisa melewati EPA 07 ini cuma pelan 10 dan 20 ya teman-teman. Jadi itu adalah always terang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat topologi ruangan 3 ya teman-teman. Kita akan membuat dulu topologi ruangan 3 ya teman-teman. Nah, ini untuk pelan 10 ya teman-teman, dan ini untuk pelan 20 ya teman-teman. Sudah, kita masukkan dulu switchnya teman-teman. Kita masukkan switch ya teman-teman. 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita sambungkan dari 13 switch ya teman-teman. Nah, biar gak lupa teman-teman, step di sini tuh ini ruangan pelan 10 dan yang ini pelan 20 teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya adalah 192.168.10.7 ya teman-teman. Dan yang ini 8, yang ini 79 ya teman-teman di address-nya. Sekarang untuk pelan 20 ya teman-teman. Untuk IP address-nya 92.168.20.7 ya teman-teman. Nah, lalu titik 16 IP-nya titik 8 ya teman-teman. 17 di IP-nya 9 ya teman-teman, titik 9. Nah, maaf ya teman-teman, saya lupa ini belum sambungin dari 2 ke 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat pelannya ya teman-teman. CLI kita masuk ke global configuration ya teman-teman. Kita buat dulu pelannya, pelan 10. Nah, untuk namanya ya teman-teman, kita exit, kita buat pelan 20, kita name namanya RPL teman-teman, lalu exit. Nah, sekarang kita lihat dulu visual plan beri. Nah, sekarang untuk plan 10 dan 20 nya udah dibuat teman-teman, tinggal mindahin interface 123 dan 456
1, 2, 3 kepiran ke 10, dan 4, 3, 6 kepiran dari 10 ya teman-teman. Coba ya. FA 0 1 sampai 3 teman-teman. Semua teman-teman bisa saya butuh interface rem FA 0 sampai 1 sampai 3 teman. Aktif report mode save ya teman-teman, lalu report akses plan full aktif dulu. Sekarang kita plan 20 ya teman-teman. Untuk interface-nya, interface rem FA 0 flash 4 sampai 6 ya teman-teman, lalu enter. Dan report mode akses ya teman-teman, kita lagi report akses plan 20, lalu enter. Sekarang kita cek dulu, cek dulu ya teman-teman, do plan begitu teman-teman. Nah sekarang untuk interface 1, 2, 3 itu ada di plan 10, dan interface 4 sampai 6 itu di plan 20 ya teman-teman. Nah sekarang kita akan ngetrang ya teman-teman dari switch 2 ke switch 3 ya teman-teman. Nah, untuk interface yang bawah itu interface 8 ya teman-teman. Nah kita konfigurasi, kita masuk dulu ke interface FA 08, dan kita masukkan switch port mode terang nih teman-teman, lalu enter. Nah kita cek ya teman-teman, do show bnt terang, lalu enter. Nah sekarang untuk FA8 udah aktif ya terangnya teman-teman. Kita cek di sini teman-teman, kita cek do show bnt terang. Nah sekarang ini yang 47 sudah ya teman-teman. Nah ini tidak ya pas ethernet 8, tapi mau ke pas ethernet 7 ya teman-teman. Kita akan coba ini paket ya teman-teman, dari sisi apa ya, dari sisi 6 ke sisi 12 ya teman-teman. Coba, nah sukses ya teman-teman. Jadi untuk membuat dorongan juga boleh saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar trunking pada MLS ya teman-teman. Sekarang nah untuk mengkonfigurasi dari sini ya teman-teman, kita masuk dulu ke mode global configuration ya teman-teman. Kita ketikkan oke. Nah sekarang kita masukkan dulu interface ya teman-teman yang terhubung ke switchnya FA01 ya teman-teman. Interface FA01, lalu sekarang kita tekan switch port mode terang, lalu enter. Nah ini ya teman-teman, komen rejected ya teman-teman. Nah, comment rejected ini yang artinya tidak bisa melakukan trunk karena encapsulnya auto ya teman-teman. Nah sebenarnya mode trunk itu ada dua ya teman-teman. Nah,
Mode terang itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah ISL ya teman-teman. Itu adalah ISL itu yang punyanya Cisco ya teman-teman. Nah, dan yang kedua yang punya Cisco, artinya apabila switch yang punya Cisco ketemu lagi switch yang sama punya Cisco, itu bisa melakukan ISL ya teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman, bentar, satu enter, satu, do, so, and INT. Nah, kalau yang 802.1 i yang ini open standar ya teman-teman. Artinya mau misalkan punya switch itu mau katakan encapsule return. Nah, untuk switch yang tidak support yang namanya ESL download satu key tidak support ya teman-teman, tidak support namanya I. Langsung konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita masukkan switch port, switch port strong encapsulation 1Q ya teman-teman, lalu enter. Nah, oh salah ya teman-teman, maaf ya teman-teman, yang salah. Report strong encapsulation dot 1Q ya teman-teman, oh maaf ya teman-teman, salah. Report strong origination, bentar ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini secara otomatis ya teman-teman, switch port XP 802.1QA ya teman-teman. Jadi ini on nongkrong pas ethernet. Jadi kita coba lagi teman-teman, switch port strong NC 802.1Q ya teman, lalu enter. Ini salah tadi. Ini video mana nih? Oke teman-teman, kan switch port terang infection dot 1Q ya teman-teman. Nah, berarti kita menggunakan terangnya yang ini ya teman, 802.1Q ya teman-teman. Nah, sekarang kita switch mode terang ya teman, lalu enter. Nah, sekarang ini sudah terang ya teman, kita coba cek dulu do show NC terang, enter. Nah, sekarang untuk pas enter ratingnya udah terang ya, jadi udah terkonek ke switch 3 ya teman-teman. Nah, untuk buktinya kita coba dulu do show
teman-teman. Nah, yang pas saya 8 sudah ranking. Nah, menggunakan 8 tersambung 2 dot siap view ya teman-teman. Nah, itu untuk ranking pada MLS ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar teori dinamis ranking protokol ya teman-teman. Dalam teori dinamis protokol ada model aktif, model aktif yang berbentuk ekstensi. Itu kode graf menuju pada titik. Nah, ini ada dinamis auto. Jadi saya menunjukkan dinamis auto, dinamis berapa, kemudian auto, jadinya A. Kalau dinamis auto, dinamis auto, jadi P. Nah, kalau dinamis auto, dapat A. A masih juga komponen. Jadi tambahan yang itu jadi dan komponen. Nah, yang artinya yang komponen itu pasti kalau dia begitu apa itu mengajar kalau langsung mata berarti yang akan kita belajar apa itu yang kita. Oke teman-teman, kita harus berpikir cara untuk melakukan teman kalau diimajinasi dan dibuat untuk tadi berita kita karena buat lanjut dengan tidak kalau kita nanti ah